Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Hirnisa dengan NIM 231101070023. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian dan juga asal-usul dari hadis maudhu. Apa sih hadis maudhu itu? Jadi, hadis maudhu merupakan hadis yang menjadi perhatian dalam studi hadis dikarenakan penyebarannya dapat mengaburkan ajaran yang benar dan juga dapat membingungkan umat Islam. Pengertian dari hadis maudhu sendiri, yaitu istilah yang merujuk pada hadis yang dipastikan palsu atau dapat direkayasa. Hadis ini juga tidak memiliki asal-usul yang sahih dari Nabi Muhammad SAW dan biasanya dibuat untuk tujuan tertentu, seperti menyebarkan ajaran tertentu atau mempengaruhi pandangan masyarakat. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan tentang hadis maudhu, namun prinsip kehati-hatian dalam menyebarkan informasi dan ajaran dapat ditemukan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyelesaikan perbuatan itu. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu memverifikasi informasi, termasuk hadis, agar tidak terjebak atau terjadi penyebaran berita atau ajaran yang salah ataupun hoaks. Dan selanjutnya yaitu asal-usul adanya hadis maudhu. Menurut latar belakang sejarah pada masa periode awal Islam, yakni setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, komunitas muslim mengalami pertumbuhan yang pesat, namun tidak ada sistem formal untuk mencatat hadis pada saat itu, sehingga memudahkan munculnya hadis yang tidak autentik atau disebut dengan hadis maudhu ini. Sedangkan pada masa perebutan kekuasaan yaitu terjadinya konflik politik, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah yang menyebabkan banyak orang menciptakan hadis untuk mendukung klaim atau posisi tertentu dalam pergulatan kekuasaannya. Hadis maudhu ini seringkali disebarkan secara lisan ataupun secara tertulis, kemudian diterima oleh masyarakat tanpa skeptisisme terlebih dahulu. Jadi, para pemalsu seringkali mengambil unsur dari hadis yang sah dan mengubahnya atau menambahkannya dengan pernyataan yang tidak benar. Mereka kadang-kadang menggunakan metode yang licik, seperti mencantumkan nama perawi yang terkenal untuk memberikan kesan keabsahannya. Oleh karena itu, ulama hadis di masa selanjutnya sudah mulai mengembangkan metode untuk mengidentifikasi hadis maudhu ini. Mereka melakukan kritik terhadap sanad atau rantai perawi dan materi untuk menilai keabsahan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi hadis dalam Islam berusaha untuk menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW di tengah tantangan yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab pemalsuan hadis. Munculnya pemalsuan hadis didasari oleh dua hal. Yang pertama, belum terhimpunnya hadis Nabi pada suatu kitab, dan yang kedua yaitu kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Adapun faktor-faktor penyebab pemalsuan hadis diantaranya adalah yang pertama, pertikaian politik. Terjadi pertikaian politik sejak pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang mana pertikaian politik ini terjadi di kalangan umat Islam, sehingga muncul hadis-hadis palsu untuk mendukung faksi masing-masing golongan. Kemudian yang kedua yaitu siasat musuh-musuh Islam.
musuh Islam yang terlibat dalam pemalsuan hadis yaitu kaum zindik. Nah, mereka berusaha untuk menghancurkan akidah Islam, mengaburkan nilai-nilai kebaikan, serta memecah belah umat Islam, sehingga mereka membuat pemalsuan hadis. Yang ketiga yaitu primordialisme dan Calvinisme. Nah, yaitu terjadinya diskriminasi yang dialami oleh orang non-Arab pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yang mana diskriminasi itu terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari serta dalam persoalan jabatan atau dalam persoalan pembagian harta rampasan serta hadiah-hadiah antara orang Arab dan non-Arab yang tidak sama, sehingga mereka orang non-Arab membuat pemalsuan hadis. Kemudian yang keempat adalah fanatisme madhab fikih dan kalam, yang mana pemalsuan hadis ini tercipta dari pengikut madhab. Mereka membuat pemalsuan hadis untuk mendukung pendapat serta ijtihad dari imam-imam mereka. Yang kelima yaitu kultus individu, yaitu sikap fanatik terhadap golongan atau madhab, sehingga sebagian pengikut mengkultuskan pemimpinnya. Yang keenam adalah pembuatan cerita, yaitu para ahli cerita membuat pemalsuan hadis untuk menarik orang-orang agar para pendengarnya itu kagum dengan kisah yang dibuat oleh si ahli cerita, sehingga mereka menyatakan bahwasannya kisah tersebut berasal dari sabda Nabi. Yang ketujuh adalah pendekatan kepada penguasa. Jadi seseorang membuat pemalsuan hadis untuk mendapatkan perhatian serta penghargaan dari penguasa, yang mana itu dengan memberikan pemalsuan hadis yang menyenangkan penguasa. Yang kedelapan yaitu keinginan berbuat baik tanpa pengetahuan agama, yaitu hadis yang dibuat oleh orang soleh yang ilmu pengetahuannya dangkal, yang mana hal itu digunakan untuk memotivasi manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, selanjutnya saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan tentang kriteria-kriteria hadis maudhu. Berikut adalah beberapa kriteria hadis maudhu yang diambil dari berbagai sumber. Secara garis besar, kriteria-kriteria hadis maudhu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari segi sanad atau para perawi hadis. Sanad adalah rangkaian perawi hadis yang menghubungkan antara pencatat hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Terdapat banyak hal untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi sanadnya ini. Di antaranya adalah yang pertama, salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia serta tidak ada satupun perawi yang sikoh atau terpercaya yang juga meriwayatkannya sehingga riwayatnya dihukumi palsu. Yang kedua, pengakuan dari pemalsu hadis seperti pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa ia telah memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Juga pengakuan Abdul Karim bin Abi Auja yang mengaku telah memalsukan 4.000 hadis. Yang ketiga yaitu fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis. Misalnya seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh padahal ia tidak pernah bertemu dengannya, atau ia lahir setelah syekh tersebut meninggal, atau ia tidak pernah masuk ke tempat tinggal syekh. Hal ini dapat diketahui dari sejarah-sejarah hidup mereka dalam kitab-kitab yang khusus membahasnya. Yang terakhir yaitu dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta ta'assub terhadap suatu golongan. Contohnya, seorang Syiah yang fanatik, kemudian ia meriwayatkan sebuah hadis yang mencela para sahabat atau mengagukan Ahlul Bait.
Yang selanjutnya kriteria hadis maudhu yang kedua yaitu dari segi matan atau isi hadis. Matan adalah isi sebuah hadis. Di antara hal yang paling penting untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi ini adalah yang pertama, tata bahasa dan struktur kalimatnya kurang baik. Sedangkan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat fasih dalam mengungkapkan kata-kata. Yang kedua, isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti, kaidah-kaidah akhlak yang umum, atau bertentangan dengan fakta yang dapat diindra manusia. Contohnya adalah sebuah hadis yang berbunyi bahwasannya kapal Nabi Nuh tawaf keliling Ka'bah 7 kali, lalu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, bertentangan dengan nas Al-Quran, as-sunnah atau ijma' yang pasti, dan hadis tersebut tidak mungkin dibawa pada makna yang benar. Contoh hadis maudhu yang maknanya bertentangan dengan Al-Quran ialah hadis yang berbunyi, anak zina itu tidak dapat masuk surga sampai 7 keturunan. Makna hadis ini bertentangan dengan kandungan ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Al-ayah. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain sampai seorang anak sekalian tidak dapat dibebani dosa orang tuanya. Baik, sebagai presentator terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.